Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Al-Kausar, founder Tahfiz Gratis Al-Kausar. Saya bersama pembina muda yang gondrong, sudah gondrong setengah. Kemarin udah gondrong, sekarang gondrong setengah. Jadi potong-potong sedikit. Muhammad Ibnu. Banyak yang penasaran dengan Ibnu, makanya sekarang dibuat videonya. Karena dia pribadi yang pendiam, unik karena dia gondrong, dan dia bertahan membina di daerah Texas, terminal Malengkeri, Kota Makassar. Di sana baru saja ada kasus rumah pas di samping rumah. Satu jaraknya itu ada penyerangan menggunakan senjata tajam jenis samurai atau parang. Dia menyerang dan melukai banyak orang di dalam. Alhamdulillah tahfiz aman-aman saja. Di dekat situ juga ada kadang ya mungkin namanya terminal identik dengan kekerasan, identik dengan kriminal, tapi alhamdulillah dari tahun 2005 sampai sekarang ya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan di cabang ke-17 Terminal Malengkeri ada Ibnu di sana. Dia akan menceritakan bagaimana suasana di sana. Kegiatan santri, apa bedanya dengan cabang lain. Karena cabang terminal ini cukup kecil, sempit. Ya, kapasitas santrinya bisa nanti juga Ibnu ceritakan. Tapi sebelum kita mendengar cerita Ibnu bagaimana cabang terminal Malengkeri, kita akan mendengar dulu. Kita mau tahu dulu bagaimana Ibnu ini siapa, dia asalnya dari mana, umurnya berapa. Karena dia ini postur tubuhnya tidak terlalu besar, jenggotnya juga belum lebat-lebat sekali, tapi umurnya sudah dewasa. Jadi tapi baby face, jadi orang mengira dia ini muda sekali, padahal dia sebenarnya sudah mungkin umur 20-an. Nanti kita konfirmasi, nanti dia akan mengupas sendiri profilnya bagaimana. Dan dia orangnya pendiam, mungkin ada datang tamu atau apa ya, bicaranya tidak terlalu banyak, tapi actionnya banyak, masya Allah. Sudah banyak juga yang sukses menghafal beberapa juz, karena memang di cabangnya dia ini anak-anak tahsin, tapi ada juga yang kelas hafalan. Dan dia kenapa dia bisa menjadi pimpinan di cabang Malengkeri, dia sudah punya pengalaman di Bogor beberapa tahun di Bogor. Jadi ilmu dari Bogor itu turun juga ke dia. Lalu sempat juga bersama saya ikut siaga bencana. Jadi jiwa-jiwa sosialnya, jiwa-jiwa kemanusiaannya tinggi insya Allah. Dan baru saja Ibnu ini sembuh dari patah tulang. Jadi luar biasa perjuangan dia ini, anak muda penuh manfaat masya Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia kecelakaan motor pada saat pergi membeli lauk, membeli ikan atau sayur. Lalu ada motor yang jatuh di depannya, dia nabrak motor itu. Jadi sebenarnya bukan dia yang jatuh, tapi ada orang yang jatuh menabrak. Lalu ternyata patah tulangnya. Saya bawa ke tukang urut, ya urut tidak bisa. Jadi saya telepon hari itu direktur rumah sakit Dadi Makassar. Sebenarnya sih tempat orang gila, tempat orang yang kejiwaan, orang yang ada juga orang gila. Tapi alhamdulillah di situ ada pimpinannya, teman saya, beliau dokter tulang terbaik di Makassar, masya Allah, dokter Arman Bausat. Beliau merekomendasikan harus dioperasi karena bisa jadi tidak bisa goyang tangannya kalau tidak dioperasi. Jadi saya bawa ke rumah sakit Dadi dan segera ditindaki dan dioperasi juga langsung oleh dokter Arman Bausat. Alhamdulillah sekarang Ibnu ini sudah bisa beraktivitas, namun belum bisa naik motor sebelum nanti mungkin dibuka dulu pedalnya, besinya dalam. Di sini dia patah di bagian sini. Dari mana sini? Di sini. Sini patah, ada besi di dalam ini. Dan itu terjadi pada saat dia berjuang mengurus para penghafal Al-Quran. Jadi indah perjuangan kalau kita terluka di medan juang, terluka, sakit, capek, semua itu menjadi penghapus dosa, menjadi ladang pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena kita dalam keadaan berjuang. Bagaimana orang menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, materi, darah di jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah, di jalan kemaksiatan, mereka semangat, mereka kuat. Kita kenapa harus
mundur, kenapa harus takut, kenapa harus loyo, tidak semangat di jalan perjuangan. Sepertinya saya sudah terlalu panjang, saya memberikan kesempatan untuk Ibnu berbicara apa yang teman-teman sering bertanya atau mungkin penasaran bagaimana ini pembina-pembina di Tahfiz Ghazi Al-Kausar. Silakan Ibnu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu, umur 22 tahun. Masya Allah. Asal Goa. Pertama kali saya membina di Tahfiz Ghazi Al-Kausar cabang ke-17 Malengkeri. Awalnya di situ pembinanya itu Bang Restu. Saya bantu di situ juga membina sekitar 1 tahun. Restu sama-sama Restu membina, Ustaz. Iya, Masya Allah. Saya lihat caranya termotivasi sama Bang Restu. Bantu sedikit gara-gara Bang Restu saya mau juga jadi Masya Allah, pembina. alhamdulillah. Berarti pahalanya banyak ini ke Restu Abu Muhammad karena termotivasi memimpin sebuah cabang karena hari itu Restu yang jadi pembina. Iya, Oke. Kayaknya letting sama Restu di Bogor. Iya. Iya. Oke. Cabang baru cabang paling pertama di Sulsel itu Terminal Malengkeri itu. Saya baru ingat ternyata Iya. itu cabang pertama. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa tahun itu? Sudah berapa tahun terminal? 3 tahun. 3 tahun dia. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi Terminal Malengkeri ini punya sejarah tersendiri karena sejak 2005 bapak saya tinggal di situ, merantau ke Makassar karena kantornya pindah, jadi mengambil tempat Terminal Malengkeri. Sebenarnya lokasi itu beli dari orang, tapi ya entahlah bagaimana urusannya. Tapi sekarang memang kita masih tinggal di situ dan dijadikan tempat menghafal Al-Quran. Jadi ini yang diceritakan kemarin oleh Kamran. Situ dia santri pertama. Lalu kita mau dengar ini Ibnu. Iya. Bagaimana kisahmu di ceritamu atau perjalananmu di Bogor. Awal mula kenal Tahfiz Al-Kausar itu di mana? Awal mulanya dan bagaimana ceritanya? Coba. Awal mulanya kenal Tahfiz Ghazi Al-Kausar itu Iya. dari temannya Abi. Oh. Iya. Terus Direkomendasikan ke sana. Iya. Saya ke sana itu sama Haikal Babe. Kalbabe sekarang dia di ini pusat Iya, sampai Bogor, iya. insyaallah. Saya ke sana tahun 2019 tak. Masya Allah. Saya ke sana naik kapal perjalanan 3 hari 3 malam. Masya Allah, perjalanan 3 hari. Iya. Terus Pas sampai sana subuh heeh. dijemput sama kita sendiri. Oh, saya Iya. jemput. Oh, lupa. Itu hari di Oke, Pelabuhan oke. Tanjung Priuk. Masya Allah. Ah. Alhamdulillah. Naik mobil sampai di Depok itu hari cabang Binzian Depok. Depok ya. Iya. Pas sholat subuh di situ. Alhamdulillah. Luar biasa di cabang Depok. Depok itu. Apa pengalaman di situ? Pengalaman Pertama, kesan pertama. wah, mewah. Ustaz. Oh, ya. Masjidnya ada, Heeh. dekat juga Indomaret. Dekat belanja. Iya, di bawah lapangan ada juga di depan Tahfiz. Kamarnya taman. ber-AC semua, Masya Allah. Iya, Masya Allah, luar biasa itu. WC dalam juga. WC-nya di dalam. Iya. Itu berapa tahun? 2-3 tahun kayaknya itu cabang Binzian. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke Bogor. Oke, Terus setelah itu berapa lama di Depok kan tuh? 1 tahun Setahun. Terus Iya. pindah ke langsung kemana itu hari? ke Campea. Campea. Awal, iya. Terus gimana? Awal- Campea bagaimana? Lalu pembangunan itu luar biasa perjuangan. Angkat saung, bikin saung dulu. Belum ada asrama, belum ada masjidnya. Kita jadi tinggal di itu, di saung. Tidur di saung, makan di saung. Bukan saung, itu kandang kambing. Oh, kandang kami. Awalnya mulanya. Kandang kambing yang dibersihkan. Jadi pusat Campea Bogor itu awalnya dari tanah kosong. Ada bekas kandang kambing kita bersihkan, dibangun kembali jadi saung. Situlah tukang bermalam dan santri Iya. bantu-bantu untuk bangun musola. Dari musola pembangunan terus berlanjut sampai 3 tahun. Alhamdulillah. Terbangun 3 masjid di sana, asrama. Ya luar biasa di sana perjuangan, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus dari Bogor antum Tapos. Tapos keliling juga ini. Tapi kayaknya sudah jadi
leader di situ, sudah membina? Sudah Belum, wakil? Belum? Jadi Belum. santri? Masih santri? Iya, Oke, masih oke. anu. Jadi keliling ini dari Depok sampai Bogor, Apa Ustaz? Tapos Depok. Iya, Berarti iya. 3 cabang. Dari situ kemana lagi? Ke Amsterdam. Amsterdam 4 cabang, Iya. kota wisata. Iya. Setelah itu Ke Campea lagi kembali. kembali ke laptop. Terus Kembali ke Campea baru itu dari situ ke Sentul. Belum? belum Ustaz. Keliling ini panjang perjalanan ternyata Ibnu ini. Saya Ya. baru ya flashback juga karena banyak santri tidak bisa ingat semua. Iya. Pernah ke cabang yang jauh-jauh? Tidak pernah. Kalau Sentul pernah tapi antar barang di itu. Tidak pernah di Sentul antum? Iya. Tidak pernah. Tidak pernah tinggal. Terakhir di mana? Terakhir di Campea. Oh, sampai terakhir. Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi perjalanan Ibnu ini luar biasa di Jawa Barat, di Pulau Jawa. Dia keliling beberapa cabang, dari situlah dia belajar dan sekarang menjadi leader di Terminal Malengkeri. Dia ya pawangnya di situ. Karena tidak semua bisa di Terminal Malengkeri, Masya Allah. Jadi tidak semua tempat itu bisa dijiwai oleh pembina. Jadi itulah seninya dalam mengelola banyak tahfiz gratis. Itu ada yang perkotaan, ada yang pedesaan, ada yang perumahan, ada yang gedung. Jadi di mana saja tempat yang bisa untuk menghafal Quran, ya tentu pembinaannya juga beda-beda. Santrinya juga ada yang tidak suka di gedung, ada yang tidak suka di pedesaan. Jadi macam-macam. Alhamdulillah. Jadi apa yang istimewa selain menghafal Quran di tahfiz gratis Al-Kausar? Menurut versi antum ini, apa yang istimewa? Apakah bolanya, siaga bencananya atau apa? Yang paling saya tunggu-tunggu itu siaga bencana Ustaz. Di sana di Jawa Iya, Tabek. iya. Luar biasa. Banyak pengorbanan di situ. Bukan cuma kalau tidak bisa dengan harta, kita dengan tenaga. Insyaallah. Terus itu patah tulang bagaimana ceritanya itu? Pergi belanja? Awal mulanya itu Ustaz. Ya. 2 hari sebelum Ramadan Heeh. itu saya sore hari itu saya pergi beli lauk santri karena untuk makan malamnya. Masya Allah. Pergi sendiri itu nggak bawa HP. Nggak bawa HP. Sudah pergi dari pasar mau saya pulang ke tahfiz. Tiba-tiba ada dari arah Berawadan Dia jatuh. motor fiction jatuh. Sambar ki itu apa namanya, motor penjual ikan. Nah sambar ki jadi jatuh pas depan motorku. Nggak bisa saya hindari. Nah, saya juga Jadi terpaksa jatuhnya tabrak. itu begini, pegang. Bukan Ustaz, Bagaimana jatuhnya? langsung. Iya. Patah langsung. Saya di foto itu patah. Iya. Alhamdulillah masih bisa disambung. Kata dokter itu kalau apa namanya sarafnya itu tidak bisa aktif kalau dia dioperasi, tidak bisa bergerak. Alhamdulillah bisa bergerak coba. Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Itu berapa bulan lalu terjadi? Ramadan mungkin berapa? Iya ya? bulan Ramadan. Berarti 3 bulan lalu. Iya. Ya, 3 bulan lalu. Ya istirahat berarti antum istirahat 1 bulan. Ya Di rumah? sampai Oh ya Masya 2 minggu Luar baru biasa. kita tahfiz lagi. 2 minggu di rumah dan kembali ke tahfiz berjuang kembali Masya Allah. Dan sekarang beliau ada di Bulukumba, Sulsel. Kemarin ikut berenang malam juga di Bantaeng. Dan insya Allah akan menjadi panitia kurban, panitia saat lebaran insya Allah. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Dan insya Allah juga akan ada diklat siaga bencana untuk beberapa tahfiz. Kita ada tahfiz bersatu, ada mungkin sekitar 7-8 tahfiz yang ikut. Ada perwakilan dari santri-santri yang besar-besar. Akan ada diklat siaga bencana, bagaimana menolong orang yang kecelakaan, bagaimana bertahan di kondisi-kondisi tertentu, menolong orang di medan bencana dan seterusnya. Dan tentu saja bagaimana menjalin atau membangun jiwa sosial para santri penghafal Quran di medan bencana. Alhamdulillah tidak terasa beberapa menit nih sudah capek juga yang pegang HP. Jadi kita ini podcast atau wawancara ya dengan alat ada apa adanya, tidak menggunakan speaker, tidak menggunakan juga apa namanya kamera tertentu, tripod juga tidak ada ya. Pokoknya jadilah video yang penting sampai informasi ke teman-teman semua yang sering nonton video YouTube Tahfiz Gratis Al-Kausar. Dukung kami selalu dengan doa, like, subscribe supaya makin semangat kan. Kalau ada banyak subscribe kita semangat juga, berarti banyak yang nonton.
subscribe dan juga bagikan video ini seluas-luasnya sehingga banyak orang yang terinspirasi, banyak orang yang terbuka wawasannya, banyak orang yang lebih mengenal lagi Tahfiz Gratis Al-Kausar, mereka lebih dalam lagi mengetahui ya beginilah kami apa adanya, tidak terlalu mewah, tidak terlalu jelek juga. Jadi intinya kita berusaha pertengahan saja. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan niat-niat kami semua ini agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu mudahkan dan segala urusan kita betul-betul ya mengandalkan bagaimana keberkahan itu mengalir di Tahfiz Gratis Al-Kausar. Kita harus meyakini ayat-ayat keyakinan, meyakini bahwa Al-Quran itu berkah, meyakini bahwa semakin banyak santri semakin banyak rezeki. Kalau kita bertakwa Allah berikan jalan keluar, berikan rezeki dari yang tak disangka-sangka, memelihara anak yatim, membangun pahala-pahala jariah yang banyak. Dan tentu saja insya Allah Allah akan mengarahkan orang-orang baik, mengarahkan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama, dan semoga Allah jaga kita semua dalam kebaikan, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari keburukan, maksiat, karena semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kita ini tidak walaupun sehebat apapun kita ini, sekaya apapun, punya ilmu yang tinggi, punya semangat yang tinggi, visi yang, tapi kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan bisa terjadi. Dan saya yakin ini adalah berkat doa-doa para santri, wali santri, orang-orang susah, orang lemah di antara kami dan orang-orang yang mendukung Tahfiz Gratis Al-Kausar. Barakallahu fikum, semoga kalian semua senang dan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.